Tangerang Selatan, Malang, Magelang, NTB, Gresik, Pekalongan, Malang, Sidoarjo, Surabaya, dan teman-teman yang lain. Silahkan bisa bertegur sapa nih di kolom chat. Insya Allah bisa menambah pertemanan dari berbagai macam tempat dan bisa juga mengenalkan bisnisnya juga di kolom chat. Baik teman-teman, semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Baik, Alhamdulillah teman-teman, malam yang sangat istimewa kita bisa silaturahmi secara melalui webinar pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini akan belajar sebuah perkembangan teknologi baru yang namanya Open Cloud, yang ini sesuatu yang sangat menarik, makanya kita akan bahas ini di 2 hari, yakni malam ini sama besok malam insya Allah. Jadi latar belakangnya adalah kebetulan kan kakak saya eh, sekarang tinggal di Cina, tepatnya di Beijing. Sekitar sebulanan terakhir lah, beberapa minggu terakhir itu saya melihat banyak sekali di Cina ini open cloud orang-orang pada nginstal open cloud gitu. Bahkan sampai ada banyak tempat gitu dan di sana banyak orang antri untuk nginstal open cloud gitu. Jadi itu pertama saya tahu open cloud dari situ. Banyak sekali tempat-tempat untuk instalasi open cloud dan tidak hanya apa namanya antrinya beberapa orang gitu, tapi bisa bisa sampai ratusan gitu yang antri open cloud untuk diinstal di device mereka masing-masing. Nah dari situ saya eh, lihat apa kira-kira apa namanya apa mereka menginstal open cloud, apa itu open cloud. Nah, itulah yang sangat menarik dan oleh karena itu kita insya Allah belajar pada malam hari ini. Saya juga ingin belajar malam hari ini dan oke jarang saya sebenarnya jadi moderator di sesi webinar-webinar Sumo, tapi insya Allah ini sesuatu yang sangat uh, ilmunya insya Allah bermanfaat, makanya saya ingin belajar langsung dan pada malam hari ini insya Allah yang akan menemani kita adalah Juliardi. Nah, Mas Juliardi ini beliau adalah software engineer, base-nya ada di Dubai. Cuma saya eh, tahu Jul ini udah lama karena memang sebelum ke Dubai kita pernah kerja bareng lah di startup kami sebelumnya. Bahkan sebelum itu juga. Jadi mungkin udah berapa tahun ya? 8 tahun mungkin ya, Mas Jul ya. Iya, Sekarang tapi sekarang di Dubai. Nah, beliau termasuk software engineer terbaik kami lah yang apa kita miliki dulu dan insya Allah pada malam hari ini kita bisa belajar dari Mas Jul terkait Open Cloud, khususnya untuk use case teman-teman sebagai pengusaha ya, dengan di berbagai macam bidang. Nah itu eh, nah ini ada yang tepuk tangan nih fansnya nih teman engineer yang lain. Nah, ini insya Allah kita akan belajar dengan use case sebagai pengusaha karena mayoritas teman-teman di sini juga pengusaha berbagai macam bidang, mungkin ada yang kuliner, ada yang retail, ada yang toko bangunan, semacam-macam lah usahanya teman-teman. Nah, nanti kita lihat kira-kira bisa dimanfaatkan seperti apa nih Open Cloud ini. Kenapa orang-orang Cina bahkan pada antri gitu, rela antri nunggu ratusan orang gitu kan, baris untuk bisa install OpenClaw. Nah, ini tidak hanya sekedar AI, apa namanya, OpenClaw ini, tapi gimana dengan berbagai macam AI, perkembangan AI yang ada, ini dirajut sama OpenClaw sehingga bisa membantu kita untuk punya AI assistant yang jauh lebih lebih keren.
Nah, pada malam hari ini, Insya Allah Jul pertama akan ngasih perkenalan tentang Open Claw apa dan bisa dipakai untuk apa aja. Lalu nanti di sesi selanjutnya, masih malam hari ini akan ada live demo. Eh, Dia apa namanya gimana Jul akan memanfaatkan Open Claw ya untuk membantu beberapa hal. Nah, itu di malam hari ini seperti itu. Nah, besok hari itu akan didemokan langsung gimana caranya teman-teman bisa install OpenClaw di device masing-masing. Jadi yang hadir pada malam hari ini, silakan juga hadir pada besok. Kalau malam ini kita belajar tentang kasus-kasusnya apa aja yang bisa dibantu sama OpenClaw, lalu kemudian live demo terkait penggunaannya. Nah, kalau besok itu diskusinya tentang gimana agar teman-teman bisa nginstal sendiri itu OpenClaw masing-masing di device masing-masing itu insya Allah akan disampaikan besok. Jadi besok sangat penting hadir karena eh, teman-teman bisa langsung praktek langsung install dan kemudian memanfaatkan OpenClaw. Kalau malam hari ini kita waktunya hanya cukup diskusi untuk ngeliatin bahwa OpenClaw ini bisa dimanfaatkan buat apa aja. Oke, gitu aja. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat untuk perkembangan bisnis kita semua. Dan terima kasih untuk Mas Jul untuk berkenan untuk berbagi. Silakan bisa mulai sharing. Siap. Terima kasih Mas Gufron buat pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Pak buat para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk dapat join di sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, mungkin sebelum mulai, saya mau ini dulu ya, eh, tes ombak dulu gitu. Mungkin dari rekan-rekan pebisnis yang udah familiar atau pernah dengar Open Cloud bisa kasih react ya, atau komen di chat. Yang sudah pernah dengar atau pernah ngulik OpenClaw mungkin bisa angkat jempol atau angkat apa itu di icon React tuh. Oke, siap. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Ini kayaknya udah lumayan ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, saya setup dulu. Oke, ya, sudah terlihat ya teman-teman slide-nya. Sudah, Oke, oke. Nah, jadi sesi kali ini saya akan coba share ya untuk penggunaan Open Cloud terhadap bisnis ya. Di judulnya ini supaya lebih cepat untuk mengeksekusi bisnis ya dan membantu teman-teman pebisnis untuk menjalankan bisnisnya lebih efisien. Oke, mungkin kenalan dulu. eh, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, kenalan dulu. Nama saya Juliardi, Fajar Hidayatullah, biasa dipanggil Jul. Saya sekarang posisi apa namanya kerja di Safar Labs, sebuah startup di Dubai sebagai AI platform engineer. Dan sekarang masih remote ya di Surabaya, Sidoarjo. Mungkin kalau teman-teman pebisnis ada yang mau ngajak ngobrol atau ngopi, monggo ini saya ada nomor juga dan email yang bisa dihubungi. Itu mungkin sekilas tentang saya. Next-nya, nah untuk yang sesi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama itu terkait
ini ya apa namanya masalah yang biasa dihadapi para pengusaha gitu. Tapi ini apa namanya base dari saya ya sama pengamatan saya di sekitar. Mungkin tapi teman-teman ada punya ya masalah yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian apa itu open cloud? Nah, ini kenapa dia itu bisa membantu UMKM atau bisnis pada khususnya ya untuk running bisnisnya lebih efisien dan lebih optimal lagi. Nah, untuk use case yang biasa saya lihat tapi tidak terbatas pada use case yang ada di slide ini ya. Ini jadi potensinya sangat apa namanya lebar sekali ya untuk pengembangan bisnis atau optimisasi ya dengan AI. Tapi ini mungkin use case yang sekiranya biasa kita temui ya sebagai pebisnis. Kemudian yang keempat ada live demo, di mana nantinya kita akan berinteraksi langsung dengan Open Cloud, menunjukkan gimana dia bisa membantu ya secara live gitu dalam bisnis ya. Mulai dari apa namanya pembuatan laporan, kemudian riset pasar, manage sosial media, dan mungkin teman-teman yang biasa ada stok ya, rekomendasi stok di apa namanya bisnisnya, nah itu bisa menggunakan Open Cloud buat melakukan planning ya untuk di stoknya seperti apa gitu. Dan yang terakhir yang 55 itu untuk besoknya, jadi untuk besoknya kita akan apa namanya sama-sama ya mencoba install Open Cloud yang ini mungkin sedikit teknis, cuman teman-teman biar bisa ada bayangan gitu untuk setup Open Cloud itu seperti apa dari awal. Oke, nextnya, nah yang biasa ini ya pengamatan saya ya, eh, misalkan kita sebagai pengusaha gitu. Nah, yang pertama itu karena kita mungkin mulai usaha ya, UMKM kan masih ini ya, bertahap ya, mulai dari awal. Nah, biasanya kan kita kerjakan semuanya sendiri gitu ya, mulai dari produksi, kemudian marketing, CS, dan segala macam gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu waktunya habis ya untuk hal-hal yang repetitif gitu. Misalkan untuk follow up order, terus posting konten, dan segala macam. Kemudian untuk mau scale up. Nah, scale up ini juga karena masih apa namanya terbatas timnya. Nah, itu untuk scale up jadi terkendala. Dan yang terakhir adalah digitalisasi. Nah, karena untuk digitalisasi ini agak susah ya untuk yang sebelumnya karena mungkin kita perlu developer atau engineer ya untuk melakukan itu. Tapi setelah adanya Open Cloud ini, setiap masalah ini insya Allah bisa apa namanya dibantu ya dan menjadikan sebuah solusi ya. Nah, terus apa sih Open Cloud itu? Nah, Open Cloud itu sebenarnya dia itu adalah ini ya AI agent yang bisa melakukan tugasnya itu secara otonom ya. Maksudnya dia bisa bekerja di balik layar gitu tanpa perlu kita lihat secara langsung. Dan dia bisa bekerja kayak 24 jam nonstop. Dan yang menariknya lagi dia itu bisa terhubung pada tools-tools yang sudah tersedia gitu. Misalkan dia bisa terhubung dengan WhatsApp, email, browser, kemudian Google Sheet, Telegram, dan banyak lagi. Intinya yang dia itu digital ya. Aplikasi digital itu bisa terhubung langsung dengan Open Cloud. Kemudian Open Cloud ini adalah open source gratis, jadi teman-teman bisa manfaatkan itu untuk instalasinya itu gratis gitu. Nah, kemudian apa sih ini apa namanya Open Cloud dengan ChatGPT gitu. Nah, perbedaannya kalau ChatGPT tadi dia tidak otonom ya. Pertama, kita harus kayak apa namanya buka browser, kemudian masuk ke websitenya, kemudian melakukan apa namanya istilahnya itu prompting ya, pertanyaan ke AI-nya gitu. Dan dia terbatas terhadap integrasi dengan platform yang kita miliki sebelumnya, misalkan terkait aplikasi keuangan, aplikasi POS, atau mungkin kayak Google Sheet, Google Docs kita tidak terhubung dengan ChatGPT gitu. Mungkin bisa, cuman setupnya tidak se-fleksibel atau apa namanya dinamis OpenAI, dinamis Open Cloud. Nah, bedanya kalau Open Cloud dia bisa terkonek dengan kita gitu kayak lebih dekat. Dia bisa kayak membaca laporan keuangan kita, kemudian eh, dia bisa tahu bisnis kita, dia bisa merancang planning, dia bisa memanage sosial media dan schedule email dan intinya eh, sangat banyak posibilitas yang bisa dilakukan.
Nah, terus untuk apa namanya poin-poinnya ya. Nah, ini eh, apa namanya ya sama tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya dia sudah trusted ya, sudah dipercaya gitu. Karena semenjak waktu muncul awal-awal sampai sekarang penggunanya udah sekitar 700 ribuan lebih. Dan open source AI agent yang sangat viral ya sampai sekarang. Terintegrasi dengan tools, 50 tools, tools yang ada tidak hanya yang ada di internet, tapi juga kita bisa bikin custom tools sebenarnya. Dan juga dia bekerja 24 jam nonstop. Dan salah satu quotes-nya ya dari Jensen Huang, isi NVIDIA kayak dia bilang kalau OpenClaw itu adalah the next ChatGPT. Karena dia bisa personalize di apa ke embed gitu ya, ke maksudnya jadi asisten ya secara langsung gitu. Kayak bayangin teman-teman kayak mungkin kalau lihat apa namanya Marvel ya Iron Man itu dia kayak Jarvisnya gitu. Nah, ini salah satu video ya yang ada di Beijing yang sempat di-mention sama Mas Gufron ya. Nah, ini dia OpenClaw. Dia install OpenClaw itu sampai mulai dari anak kecil, kemudian orang dewasa sampai orang yang senior ya, orang yang tua itu pada antri install gitu. Sampai sangat masif sekali gitu ya. China udah mulai di awal-awal gitu. Mungkin yang sempat di-mention juga sama Mas Gufron di nggak hanya di Beijing mungkin ya Mas, tapi di kota-kota yang lain yang ada di Cina juga hype-nya seperti ini. Nah, itu kemudian Ya, itu nanti kan untuk ada yang Bapak itu, yang Bapak. oke. Nah, untuk kemudian use case-nya ya, use case yang untuk bisnis yang tapi ini nggak hanya terbatas 7 use case ini, itu sangat ini ya, sangat fleksibel dan apa namanya posibilitasnya atau potensinya itu sangat luas gitu. Tapi yang pertama yang itu tadi ya, dia itu bisa jadi AI assistant ya, pribadi 24 jam. Dan dia juga bisa mungkin memberikan briefing ya, briefing pagi otomatis dengan membaca email kita atau membaca kalender kita atau membaca mungkin file-file kita terkait eh, keperluan briefing ya gitu. Kemudian juga dia bisa memfollow up email yang belum terfollow up gitu. Misal tagihan invoice dan segala macam. Dan kemudian keempat ada sebagai sosial media manager kita atau sosial media content creator. Kelima bisa riset pasar. Terus untuk yang keenam ada admin keuangan ringan gitu. Dia bisa menulis, mencatat setiap transaksi, misalkan apa namanya keuangan yang terkait stok, kemudian pembelian barang dan pengurangan barang dan sebagainya gitu ya terkait keuangan. Dan yang terakhir ini yang lagi tren juga terkait solo founder gitu. Bahkan akhir-akhir ini tuh banyak di luar sana itu eh, founder-founder yang running bisnis tapi eh, sendiri gitu ya, nggak ada tim humannya, dia sendiri dan timnya ya si AI tadi, full AI. Nah, untuk lebih detailnya, nah ini untuk nextnya dengan AI pun kita bisa menghemat ya, menghemat cost bulanan kita gitu. Misalkan ini tanpa open cloud, di sini kita misalkan untuk kita butuh ya, misal medsos, konten medsos gitu ya, pembuat konten medsos, kemudian admin keuangan, kemudian riset ya, tim riset. Nah, itu sekitar kurang lebih sekitar 7 juta. Nah, tapi dengan Open Cloud, nah di situ ada Open Cloud ini dia eh, aplikasi yang terintegrasi dengan AI ini ya, AI LLM gitu. Nah, si LLM ini punya tarif ya per bulannya, tergantung pemakaian gitu. Tapi minimal itu sekitar mungkin 500 ribu sampai 3 juta. Itu yang 3 juta ini udah sangat intens ya pemakaiannya. Tapi mungkin di sekitar gitu. Cuman kalau kita tarik gitu ya, dengan pemakaian 3 juta,
Kemudian di situ juga kita perlu VPS buat install OpenClaw-nya. Kemudian Brave Search API ini untuk accessing internet ya. Dan OpenClaw juga otomatis, dan itu totalnya mungkin kalau dilihat ini kayak sekitar 640 sampai 3,6 gitu. Itu udah yang paling maksimal ya. Jadi kalau kita tarik yang paling maksimal itu masih hemat hampir setengahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak sampai maksimal pun bahkan lebih banyak cost yang bisa kita efisiensikan. Nah, kemudian ini contohnya ya. Contohnya misalkan asisten pribadi 24 jam gitu. Nah, di sini misalkan kita bisa tanya ya, total penjualan mingguan kita berapa. Nah, di si OpenClaw ini dia bisa jawab karena dia bisa mengakses data-data kita gitu ya, yang ada di komputer maupun di tempat lain, misalkan di email kita atau di Google Google Slide, Google Sheet kita gitu ya. Untuk menyimpan transaksi biasanya kan kita menyimpan di Excel. Nah, di Excel itu kan kita biasa simpan di Google Sheet. Nah, makanya dia bisa tahu penjualan kita itu dengan cara membaca data secara langsung. Dan dia bisa tahu juga jadwal kita dengan membaca Google Calendar kita, dan invoice kita juga bisa tahu gitu, misal dari email atau dari eh, platform yang lain ya. Dan dia juga bisa berinteraksi dengan Telegram ya, biasanya Telegram sama WhatsApp. Nah, terus ini contohnya untuk briefing pagi, misalkan kita suruh untuk scanning email atau cek Google Calendar, kemudian update dashboard. Nah, kita bisa minta OpenClaw untuk membuat schedule ya, schedule otomatis. Misal tiap jam 6.30, tolong cek email, cek Google, cek kalender saya dan update dashboard, kemudian berikan briefing gitu. Nah, dia bisa otomatis nanti setiap jam 6.30 dia akan melakukan briefing dengan cara mengecek email, kalender, dan update dashboard. Dan dia akan otomatis akan mengirimkan di eh, channel kita, misalkan kita pakai Telegram ya gitu. Ini juga tadi yang auto follow up, misalkan kita ada email-email atau chat yang belum dibalas oleh klien terkait invoicing, dia juga bisa auto follow up. Misalkan kita set up untuk follow up email yang belum dibalas selama 3 hari atau chat yang belum dibalas selama 3 hari. Nah, dia bisa auto follow up. Jadi berdasarkan konfigurasi yang kita buat ya terkait fitur-fitur ini. Nah, ini tadi untuk sosial media juga dia bisa bikinkan konten dan scheduling. Misalkan kita mau posting tiap hari apa gitu ya, hari Jumat atau hari Kamis jam sekian. Nah, dia bisa melakukan scheduling dan um, menuliskan ya postingan-postingan apa yang akan mau kita post gitu. Atau even mungkin lebih next levelnya itu bisa bikin posting otomatis. Tapi mungkin itu topik another topik gitu. Nah, ini contohnya eh, bikin konten ya di sosial media gitu. Nah, dia bisa bikin kayak caption, description, dan juga gambarnya secara langsung ya. Untuk misal di sini saya minta untuk membuatkan gambar sosial media terkait baju gitu. Tapi mungkin semakin spesifik, semakin bagus hasilnya. Kemudian untuk riset pasar dan kompetitor. Nah, di sini karena dia udah bisa akses internet menggunakan Brave Search API tadi, dia bisa tahu ya harga kompetitor, kemudian analisis pelanggan kita, laporan mingguan, kemudian strategi untuk pricing kita seperti apa gitu, supaya bisa apa namanya lebih unggul ya dari kompetitor. Dan yang mungkin kita membutuhkan waktu untuk riset itu 2 sampai 3 jam, tapi dengan OpenClaw ini bisa mungkin sekitar ya 10 menit untuk risetnya. Nah, ini contohnya misalkan secara live-nya dia riset terkait e-commerce gitu. Nah, dia bisa riset trending-trending apa yang lagi hype ya di e-commerce, kemudian hashtag apa yang lagi booming juga gitu. Dia bisa langsung riset dan report langsung di chat gitu ya. Dan yang terakhir ini terkait admin keuangan, tadi ya dia bisa mencatat setiap transaksi, kemudian dia akan menyimpan di tempat kita, misalnya kita pakai Google Sheet, dia bisa otomatis langsung menyimpan transaksi itu di Google Sheet.
atau di file kita misalkan, atau kita juga bisa bikin tim sendiri ya, misalkan tadi ya tren solo founder gitu. Kita sendiri sebagai founder running bisnis dibantu oleh pegawai kita yaitu Open Cloud itu. Gitu. Nah, untuk ini yang terakhir ya untuk di stock recommendation juga, misalkan kita punya usaha apa namanya yang berkaitan dengan stok ya atau manajemen gudang gitu. Nah, di Open ini juga kita bisa dia melakukan analisa, kemudian bikin strategi stok di stok kita ke depan seperti apa gitu. Dan memantau stok kita itu kuantitinya tinggal berapa dan merekomendasikan kapan waktunya restock atau enggak dengan cara tadi ya mengakses Google Sheet, misalkan kita menggunakan Google Sheet untuk menyimpan setiap transaksi atau integrasi dengan POS-nya langsung gitu. Misalkan kita punya POS, nah di situ dari OpenCloud bisa mengakses dan melakukan analisa. Nah, teman, mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita install OpenCloud itu ada resiko ya yang perlu diperhatikan. Jadi bisa mungkin kita melakukan instalasi itu di mesin yang berbeda dengan mesin yang biasa kita pakai. Gitu. Misalkan kita install, kita harus siapkan satu mesin terpisah ya, tidak tidak jadi satu karena akan ada potensi misalkan tadi ya ini kebocoran data-data sensitif kita. Yang kedua bisa jadi apa namanya ada prompt injection juga dan mungkin tidak secara nggak langsung membaca data penting ya yang dikonsumsi oleh si OpenCloud. Jadi untuk best practice-nya kita mungkin pisahkan mesin sendiri, contohnya di sini pakai VPS gitu atau pakai eh, VM ya, virtual machine, atau mungkin ya beli satu komputer khusus buat si OpenCloud gitu. Contohnya tadi yang di Beijing itu kan orang-orang pada bawa laptop ini ya, laptop yang berbeda gitu ya. Kemudian kita bisa lakukan enkripsi dan data-data penting kita supaya aman dan mulai untuk tugas-tugas yang mungkin tidak terlalu beresiko, misal untuk read only dulu gitu ya. Dan update terus si aplikasinya terkait untuk keamanannya. Nah, untuk flow-nya sendiri, eh, untuk instalasi OpenCloud yang pertama kita harus siapkan API key ya, API key LLM yang mau kita pakai gitu. Contohnya di sini ada Anthropic, Claude atau OpenAI. Nah, kita harus siapkan API key-nya dulu untuk langganan tiap bulannya. Kemudian untuk searching internetnya pakai Brave Search API. Lalu untuk mesinnya sendiri, misalkan di sini pakai VPS. Setelah ketiganya tadi udah ready, baru kita bisa install si OpenCloud-nya. Nah, yang minggu kedua baru kita mungkin mulai setup untuk workflow bisnis kita gitu. Misalkan untuk briefing pagi, untuk peringatan email, riset, atau mungkin evaluasi ya, pantau dan evaluasi bisnis kita. Dan baru yang ketiga, scale up bisnis kita gitu. Nah, ini tadi udah dimention untuk pricing-nya di awal ya. Nah, ini live demo. Oke, bentar. Sebelum live demo, kita sesi tanya jawab dulu ya. Teman-teman kalau misalnya mau tanya bisa angkat tangan di samping atau bisa di kolom chat juga. Nah, saya mulai dulu nih. Pak Jul tadi kan apa Ya, namanya? Ada beberapa biaya tuh yang akan dikeluarkan tuh untuk API ke berbagai macam AI provider, terus search dan lain sebagainya. Itu dengan biaya seperti itu eh, sebenarnya bisa kita dalam tanda kutip bisa punya berapa AI assistant sebenarnya atau berapa karyawan AI sih yang bisa kita punya gitu. Tadi apakah hanya sosial media, keuangan, atau sebenarnya jauh lebih banyak dari itu gitu. ya. Kalau itu tergantung dari setup yang kita buat ya. Dan itu nggak ada batasan. Mau sebanyak apapun karyawannya gitu. Misalnya tadi ada sosial media, kemudian ada admin keuangan, ada yang lain ya. Nah itu tidak ada limit sama sekali. Nah mungkin yang perlu diperhatikan itu untuk cost-nya ya. Karena
semakin kita nambah karyawan atau istilahnya itu kalau dia itu agent, nah itu juga berimpact ke cost ya yang akan dihasilkan gitu. Jadi ya itu kita harus menganggar lebih ke penganggaran costnya. Kita harus maintain Oke, sesuai dengan kebutuhan. oke. Eh, sama, oke. Berarti kan dengan biaya tersebut sebenarnya bisa berbagai macam karyawan atau AI agent tuh yang bisa kita miliki dan kita bisa set up sesuai dengan kebutuhan bisnis kita spesifik ya. Karena yang tadi disampaikan ya, ini sekedar contoh aja, tapi mungkin bisnisnya teman-teman macam-macam. Nah, dalam tanda kutip punya berbagai macam karyawan kantor yang ngerjain berbagai macam hal ya. Nah, itu bisa secara bertahap, istilahnya workflow-workflownya itu bisa dibantu dikerjakan oleh AI sehingga teman-teman kantor yang ada bisa ngerjain hal yang lain gitu. Mungkin lebih berpikir ya, strategi bisnis ke depannya dan menjalin relationship dengan bisnis partner dan lain sebagainya gitu. Sementara untuk kerja-kerja repetitif kantoran itu bisa dibantu sama agent AI dari Open Cloud gini ya, gitu ya, Betul, Bang betul Jul Mas. ya. Lebih efisien lah, lebih fokus ke hal-hal yang mungkin lebih kritikal ya, bukan yang sifatnya repetitif. Oke, sip, sip. Oke, ini sudah ada beberapa yang tanya. Mungkin dari Mas Budi Utomo, mau open mic, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terima warahmatullah. kasih Kak Admin, Kak Moderator, dan terima kasih Kak Jul, mohon izin. Siap. Beberapa saya sudah menelusuri tentang Open Cloud dari YouTube maupun dari pertanyaan dengan AI. Namun kesempatan malam ini saya ingin tanya, saya akan gambarkan bisnis saya, Kak Jul, ya, mohon izin ya. Jadi Siap. bisnis saya itu bisnis bisnis tentang asesmen minat bakat sampai karir ya dari TK sampai perguruan tinggi sampai bekerja. Nah, saya menggunakan formnya saya titip saya tanam di GEM, saya tanam di GEM. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saya buat aplikasi dengan web, kemudian pakai API, namun saya merasa tidak puas hasilnya dibanding dengan GEM langsung. Kalau dengan GEM langsung, itu hasilnya bagus, bisa panjang lebar. Tapi kalau lewat API dengan aplikasi website, itu kurang puas. Akhirnya saya kembali ke GEM, akhirnya saya bekerjanya secara manual. Ini masih berjalan di lokal kota kami ya. Jadi manualnya begini, data masuk di spreadsheet dari asesmen. Nah dari spreadsheet itu nanti saya sudah punya aplikasinya sih. Jadi dari spreadsheet saya bisa ngambil data yang langsung secara otomatis. Kemudian saya masukkan ke GEM, baru dapat laporan, baru saya masukkan ke Google Drive, masuk ke Google Doc, terus jadi laporan saya save ke PDF. Itu langkah manual saya seperti itu. Nah, dari manual itu, menurut Kak Jul, apakah itu bisa diambil alih oleh Open Cloud? Karena saya tidak puas dengan aplikasi website yang saya buat karena hasilnya kurang pas lah ya menurut saya. Begitu gambarannya Kak Jul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi. Monggo Mas Jul. Gemini ya Pak ya maksudnya itu. Ye, ye, Gemini Oke, ya. ya Gemini. Oke Pak Jul, Minai, monggo. oke. Ya, oke. Kalau di Open Cloud ini sebenarnya itu bergantung dengan Gemini itu kan LLM ya. Gemini, ChatGPT, Hmm. Claude itu kan LLM. Nah, kemungkinan untuk Gemini, untuk kasus yang tadi mungkin belum sesuai. Nah, untuk Open Cloud ini dia bisa end to end ya. Bisa, tadi kan masih ada proses manualnya dari Google Sheet, masukin ke Google Sheet, terus PDF gitu ya, kalau saya tangkap. Nah, kalau dari Open Cloud ini, misalkan dia pakai LLM yang paling, kan awalnya Open Cloud ini namanya Cloudbot. Nah, Cloudbot itu dari Claude atau Anthropic. Jadi dia LLM-nya si pakai yang Claude itu memang yang paling bagus hasilnya. Nah, di situ saya coba memang dia bisa end to end ya, mulai dari masukin Google Sheet,
Google Docs atau yang Google Sheet ya tadi. Terus dia bisa langsung generate juga PDF itu dalam satu tempat. Dan itu juga bisa kita otomatisasi. Misalkan kita mau melakukan aktivitas atau workflow itu tiap pagi gitu ya. Misalkan ambil dari Google Sheet, jadikan PDF, simpan di Google Drive gitu. Nah, itu bisa otomatis kita set workflow-nya. Misalkan tiap jam 6 pagi atau jam 7 pagi, dia bisa langsung melakukan itu secara otomatis. Dan bisa langsung kita perintahkan juga langsung misalkan untuk melakukan hal itu. Seperti itu. Dari Pak Budi mungkin ada, udah cukup jelas. Cukup Pak Budi. Jadi Oh iya, intinya jawabannya bisa membantu ya, untuk bisa Open Cloud bantu ini. ya. Ya, Open Cloud ini kan Ya lebih. maksudnya, eh, Mm. ya, ya insya Allah lah besok saya biar apa bisa cara installnya. Kalau memang demikian. Ya. Matur nuwun, terima kasih Dim. Kak Alur. Ya, makasih Pak Iya, Budi. matur suwun. Ya, jadi Open Cloud ini bukan hanya AI seperti ChatGPT, Gemini ya teman-teman ya. Jadi ini Open Cloud itu yang untuk membantu otomasi workflow. Nah, kalau yang nggak familiar workflow itu apa ya? Bahasa normalnya apa ya, Julia? Workflow. Intinya SOP Mm-mm. SOP kerja gitu loh. SOP SOP Iya, kerja iya. itu bisa alur disimpan oleh, alur kerja. ya, alur kerja bisa disimpan sama Open Cloud dan dilakukan oleh Open Cloud dengan dibantu dengan berbagai macam AI yang ada, dan dia bisa nyimpen. Jadi semakin sering dipakai semakin pinter dia, karena dia nyimpen histori Betul. percakapan dan apa logika yang kita pakai. Jadi semakin sering dipakai semakin pinter. Karena kalau misalnya di AI biasa, ChatGPT, Gemini gitu kan, konteksnya itu kan terbatas mereka gitu. Jadi kadang-kadang kita harus ngulang-ulang tentang konteksnya gitu, baru dia nyambung. Nah, kalau Open Cloud ini dia terus-menerus nyimpan gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin semakin pinter, semakin mirip kita lah cara mikirnya, gampangannya gitu. Ya, Oke, kita lanjutkan dari Mas Gunawan. Silahkan, open mic. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas selamat. Gupron sama dan Mas Juliardi. Perkenalkan nama saya Hendra. Saya tinggal di Jogja, tapi usaha di Jakarta. Saya sedang menjalankan usaha travel, tour and travel, berbasis keinginnya sih, berbasis seperti yang ini, yang sedang kita bicarakan di sini begitu. Saya pernah ikuti satu podcast di mana ada namanya satu Matthew Gallagher kalau nggak salah. Dia 0 karyawan dari modal 20.000 US menghasilkan income itu sekitar 29 triliun dalam 2 tahun. Menggunakan sistem ini. Gitu. Wah, ini sangat menarik gitu, dan itulah makanya saya terbetik untuk mencoba sistem CRM saya, terus finance dan lain sebagainya itu menggunakan sistem yang sama gitu. Karena boleh jujur saya menjalankan sekarang ya masih sendiri memang, jadi inginnya sistemnya seperti itu berjalannya. Nah, ada dua yang ingin saya tanyakan kepada Mas Juliardi. Pertama, apakah Open Cloud ini sama dengan yang disebut Cloudy, yang bisa menyerap semua apa namanya itu segala keinginan gitu ya, jadi prom-prom yang kita buat sistemnya dan lain sebagainya. Apakah itu sama antara Open Cloud dengan Cloudy? Itu satu. Kedua, terkait dengan keamanan. Saya pernah baca satu artikel di satu berita ya, bahwa sejak Open Cloud dibuka di Beijing itu sekitar sampai 2 jutaan gitu ya kunjungan dalam seminggu itu. Nah, terus tetapi sekarang pemerintah China melarang di BUMN dan pemerintahannya untuk menggunakan open source seperti ini gitu. Dan saya pernah baca juga satu artikel bahwa salah satu pakar UGM yang memperingatkan juga tentang kebocoran data ketika menggunakan open source seperti ini.
Nah, pertanyaan kedua ke saya adalah seberapa amankah ketika kita menggunakan sistem open cloud ini terhadap data-data gitu. Karena tadi saya sudah bisa pahami juga memang setelah saya eh, cari tahu, kita harus memiliki sebuah server tersendiri yang selalu hidup dalam 24 jam untuk bisa selalu menjawab gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dua hal pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Mas Juliardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Makasih Mas Indra. Lanjut Pak Jul. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, perbedaan antara open cloud sama cloud ya. Nah, sebenarnya cloud itu adalah LLM ya. Kayak misalkan ChatGPT, Gemini itu namanya LLM dan sama dengan cloud. Nah, cloud itu adalah LLM. Dan open cloud ini adalah tools yang dia itu mengintegrasikan LLM tadi dengan workflow kita gitu, bisnis kita. Jadi si cloud ini ibaratnya kita tarik gitu ya, misalkan dia itu ada di cloud gitu ya, kita tarik di sebelah kita gitu. Jadi si cloud-nya ini dengan adanya open cloud itu bisa tahu persis bisnis kita, karakter kita seperti apa, workflow kita, jadi lebih personalized gitu. Nah, itu untuk perbedaan cloud. Jadi cloud itu ini kayak dua hal yang berbeda gitu ya, cloud sama open cloud ini. Cloud ini lebih kayak ke si LLM-nya atau brain-nya gitu. Sedangkan open cloud ini adalah si tools yang dia itu mengintegrasikan si Cloud dengan kita gitu, lebih dekat dengan kita. Dengan cara dia si Cloud-nya ini kalau pakai Cloud biasa, si Cloud-nya dia nggak bisa tahu nih bisnis kita apa, terus kemudian dia nggak bisa tahu file apa namanya laporan keuangan kita seperti apa, bisnis kita seperti apa gitu. Dan ada Open Cloud dia Cloud ini bisa tahu lebih detail tentang kita ya. Nah, terus jadi dia lebih personalized, lebih pintar dan bisa mengeluarkan solusi-solusi sesuai yang apa namanya kebutuhan kita. Nah, untuk yang kedua terkait keamanan, nah ya tadi sempat saya mention juga, jadi ada diperlukan satu mesin tersendiri untuk open cloud ini beroperasi karena supaya tidak mengganggu data-data yang kita miliki, terutama data-data sensitivitas, misalkan mungkin di laptop kita ada password gitu kan, biasanya kan ada password, kemudian ada mungkin data pribadi misalkan KTP, foto dan segala macam gitu ya. Yang ibaratnya itu kalau di security itu namanya apa P2 ya, itu data-data sensitif. Nah, kita siapkan satu mesin yang dia itu kosong dan dia fokus buat open cloud ini buat biar bisa beroperasi. Dan kita set supaya dia itu bisa cuma mengakses data-data yang memang yang diperbolehkan terkait bisnis kita gitu, bukan data-data sensitif untuk masalah security. Nah, yang kedua, kalau misalkan memang sebenarnya ada opsi lagi, si open cloud ini bisa lebih secure, datanya aman ya. Kalau yang biasa yang apa namanya yang mode yang sebelumnya kan dia pakai LLM yang sifatnya publik gitu. Nah, kita bisa ada opsi lagi yang namanya on-prem. Nah, ini kita mungkin bisa setup server sendiri sebagai LLM dan dia lebih apa namanya kita bisa monitor sendiri trafficnya dan itu pasti lebih jauh lebih aman ya. Mungkin tapi ada kekurangannya itu biaya infrastrukturnya sendiri. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan di pemerintahan pasti dia ada LLM yang khusus gitu. Data, misalkan pemerintah kerjasama sama ChatGPT gitu ya, bikin server di Indonesia. Nah, itu kan udah otomatis. Biasanya kalau saya lihat di BUMN itu biasa pakai Gemini. Dia install Gemini, dia ada servernya di Indonesia. Nah, itu otomatis datanya lebih aman. Nah, itu untuk mengatasi supaya datanya tidak bocor gitu ya di pemerintahan. Nah, itu bisa diatur sama perusahaan sebenarnya. Dan lebih aman itu tergantung nanti kebijakan perusahaan masing-masing gitu. Cuman itu balik lagi apa namanya untuk keamanan itu bisa kita kondisikan ya supaya lebih aman. Dan di apa namanya sharing kali ini kita akan besoknya akan kita coba demokan instalasi yang lebih aman itu kayak gimana sih gitu untuk open cloud sendiri. Ya, jadi seperti itu. Hmm, iya. Terima kasih. Eh, jadi teman-teman, Open Cloud ini sangat powerful sekali, tapi resiko keamanannya sangat besar juga, sehingga emang harus hati-hati untuk proses instalasi maupun juga untuk nanti ngeset
setting terkait dengan akses-aksesnya. Kemarin tuh saya mau nyoba sendiri sebenarnya, mau ngulik, install sendiri dan lain sebagainya. Cuma agak ragu-ragu, makanya kemudian pengen belajar juga sama si Jul ini. Jadi teman-teman besok di sesi yang besok insya Allah akan dibahas ya terkait instalasi step by stepnya kayak gimana dan security concern yang harus kita perhatikan apa saja gitu. Kita lanjut tanya jawab dari Mas Agni, apakah bisa dihubungkan ke marketplace seperti Shopee, Tokped, TikTok gitu, Open Cloud? Bisa, bisa, bisa. Intinya produk digital apapun yang koneksi internet itu bisa. Jadi bisa ngapain aja, di bisa upload barang, bisa bisa Ya, apa namanya, ngupdate inventory. bisa. Asalkan udah ada API-nya dari Tokopedia ya, atau marketplace-marketplace misalnya Shopify itu kan biasanya biasa orang pakai itu Shopify yang udah lengkap gitu API-nya. Nah, itu dia bisa terintegrasi secara langsung misalnya untuk update stok, kemudian untuk apa namanya produk dan segala macam itu bisa. Hmm, betul ya. Jadi tergantung kita ngasih aksesnya apa aja ya. Bahkan kalau Betul. misalnya kita mau percayakan ke AI agent untuk narik duit withdraw, saldo Ya, gitu juga bisa juga ya. bisa, bisa. Hmm, Kalau kita kasih akses ke PayPal kita gitu ya, hmm. atau ke internet banking. Cuman ya itu tidak disarankan. Betul, betul. Jadi bahkan sampai transfer duit, ngecek terimaan duit sangat bisa. Cuma ya tentu harus kita pertimbangkan dari aspek keamanan juga. Nah, intinya apakah bisa atau enggak itu mayoritas bisa ketika itu interaksinya dengan platform lain hanya terkait apakah kita ngasih akses atau tidaknya gitu. Nah, tentang kita ngasih akses atau tidak itu adalah tentang pertimbangan keamanan yang harus kita perhatikan. Lanjut, untuk biaya termurah dan rekomendasi apa aja ini? Oke, untuk biayanya tadi sempat saya ini ya tuliskan di slide yang Itu ini bisa yang pakai API AI gratisan nggak ya? eh apa namanya bisa, cuman dia tidak tidak unofficial gitu. Bisa, cuman tidak unofficial. Jadi ada resikonya lah. Mungkin misal ke ban atau segala macam ya. Tapi itu ya nanti Hmm, mungkin bisa dicoba sama teman-teman sendiri. Cuman yang disarankan harus langganan gitu. Biasanya itu pakai top up, misalkan top up eh, berapa dolar gitu ya, $10 atau berapa gitu. Buat nyoba-nyoba awal, misalkan pakai $5 dulu gitu bisa top up ke LLM yang mau kita integrasikan. siap. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari kiriman PTK. Berapa persen tingkat akurasi data yang ditampilkan dibanding dengan AI biasa? Akurasi eh, yang jelas itu lebih akurat karena si OpenCloud ini dia mengakses data kita secara langsung. Misalkan tadi kan yang saya mention dia bisa akses Google Google kita, Google Docs, Google Sheet, bahkan kalender atau mungkin misalkan teman-teman punya POS dia bisa juga akses POS kita atau aplikasi website yang lain misalkan atau aplikasi yang lain. Kemudian kalau misalkan pakai yang apa AI yang lain ya LLM gitu ya kita nyebutnya. Nah, itu dia tidak bisa terintegrasi ke sistem kita. Jadi otomatis dia nggak bisa ngasih apa namanya jawaban yang benar-benar akurat gitu. Karena dia nggak bisa tahu nih kondisi kita, bisnis kita kayak gimana. Dia hanya bisa mengakses data-data yang sifatnya publik gitu, bukan yang data-data yang internal kita yang kita izinkan dia untuk akses. Iya, sama karena Open Cloud itu nge-save history kita, jadi dia eh, ingat konteksnya lebih panjang gitu. Dia punya memori lebih panjang untuk kita itu bias kita biasanya uh, ngapain gitu. Nah, Ya, sehingga bisa lebih lebih kontekstual jawaban-jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Arum. Apakah data kita akan hilang kalau pas error gitu, Open Cloud-nya? data yang jelas
tadi ini ada apa namanya akses ya. Nah, tadi kan sempat di slide itu di mention kalau misalkan kita bisa kasih akses dia itu cuma bisa baca atau bisa akses yang lain gitu. Misalkan tulis file, delete file, hapus file gitu. Nah, kalau kita cuma kasih akses dia baca file atau baca Google Sheet dan yang lain-lain itu otomatis gak akan hilang, datanya aman. Tapi kalau kita kasih akses yang lain, nah itu ada kemungkinan bisa juga ketika error dia menghapus gitu ya, menghapus data kita itu biasanya disebut kalau di AI itu halusinasi gitu. Nah, jadi mungkin untuk aksesnya kita bertahap untuk kasihnya, jadi mungkin jangan semuanya gitu, supaya ya kita lihat dulu ya AI-nya ini seberapa bagus gitu. Nah, mungkin setelah nanti AI-nya tadi kan juga belajar ya, yang seperti yang di-mention Mas Gufron. Nah, dari situ dia bisa belajar dan menyesuaikan ya aksi-aksi apa yang seharusnya dilakukan gitu, supaya lebih aman. Atau ya kita bisa mungkin perintahkan dia jangan melakukan aksi-aksi yang sekiranya bisa menghapus file. Nah, itu dia harus konfirmasi dulu. Nah, kita juga bisa perintahkan itu supaya lebih aman. Itu istilahnya ada guardrails ya itu buat menjaga si AI-nya tidak melakukan hal-hal yang di luar ini ekspektasi kita. Sip. Oke, lanjut ini dari Mbak Kurota Ayun. Apa pro and cons dari OpenClaw ini kalau dibandingkan sama pakai N8N workflow untuk use Oh, case chatbot AI, WA? oke. eh Sebenarnya kalau konsnya konsnya sebenarnya kalau capability-nya 8N sama apa namanya OpenClaw ini hampir mirip ya. Cuman mungkin lebih ke setup-nya. Kalau N8N kan dia lebih teknis banget gitu. Dia perlu nge-setup tiap nodes-nya itu eh, lebih apa ya? Satu-satu gitulah. Jadi harus paham inilah workflow secara dalam lah. Orang orang teknis lah biasanya yang biasa setup. Karena saya dulu pernah juga presentasi tentang N8N gitu ya. Nah, itu yang non teknis itu bingung gitu makainya gimana. Nah, sedangkan kalau si OpenClaw ini kita cuma ngetik aja, ngetik, kemudian dia bisa langsung bikinan workflow. Atau misalkan nggak ngetik, kayak voice voice note juga bisa dia. Misalkan suruh ngapain gitu ya. Nah, itu dia juga bisa melakukan itu. Itu lebih ke Izin tanya, friendly Kang. aja. Ya, silakan. Ya, saya yang tanya tadi. Ya, apa yang N8N tadi kan biasanya kalau kendalanya itu di node-nya itu sering macet itu, Kang. Kalau di OpenClaw itu gitu juga nggak kira-kira? Kalau khusus buat workflow chatbot AI. Saya yang tanya Oh, itu tadi soalnya, Kang. oh iya ya, ya Mbak Kurota ini oke. Ya kalau di OpenClaw sendiri itu kalau macetnya sendiri itu tergantung sistem ya, banyak sistem yang dipakai gitu, spek komputernya. Misalkan tadi pakai VM atau VPS gitu. Selama VM sama VPS-nya stabil, jalan stabil, insya Allah aman ya. Kalau apa namanya dia nggak akan error ya, kecuali mungkin kayak ada koneksi internet gitu, yang misal putus, nah itu mungkin bisa error itu. Oke, eh, aman ya Mbak Kurota Ayun ya? Itu ada lanjutannya, Kang. Mohon maaf. Yang pertanyaan kedua itu Ya, terkait workflow betul. AI ini kan katanya bisa buat untuk apa? eh, buat kayak chatbot gitu, Kang. Nah, kalau semisal di case-nya Kang Juliardi sendiri itu best practice-nya itu gimana kalau semisal terkait dengan WA. Soalnya kalau di advertiser sendiri kan sekarang ini lagi ada isu tuh loh, Kang, banned WA itu loh. Kalau Kang Juliardi sendiri tuh WA-nya itu diapakan kalau semisal menggunakan Kalau workflow AI itu kalau supaya nggak WA-nya ke nggak official ya, bukan iya bukan supaya nggak nggak ke official. banned gitu loh. Oh, Kan soalnya gimana masih ada pakai kaitannya. Iya, WA gitu. gratisan, pakai OpenClaw nggak ke ban? Nah itu gimana Pak Jul? Nah ya gitu gimana Kang pas praktisnya. Terima kasih. Oke, yang pertama mungkin kalau untuk ini kan kalau WA itu terkait CS ya, atau yang admin lah gitu. Nah, OpenClaw sendiri mungkin kalau case yang sekarang itu tidak terlalu cocok buat admin atau yang bales otomatis gitu ya. Karena dia memang dikhususkan buat asisten gitu.
asisten virtual, bukan yang balas CS gitu. Karena dia kalau balas CS bisa di abuse sama user gitu. Misalkan disuruh akses laporan kita gitu kan. Nah, itu juga bisa apa namanya atau mungkin melakukan hal-hal yang di luar capability-nya si Open Cloud gitu. Tapi untuk yang nggak ke band atau ke band itu mungkin beda topik ya. Tapi mungkin kalau boleh saya cerita sedikit pengalaman terkait itu, sebenarnya ada beberapa teknik ya kalau WhatsApp biar nggak ke band yang pakai unofficial itu ada istilahnya di warming up dulu pertama. Jadi kayak kita melakukan komunikasi dengan WA-nya berapa hari. Nah, itu biar ada kayak, oh ini beneran human gitu, bukan robot. Sama ya mungkin tidak terlalu abusive buat blast-nya itu. Tapi kalau dia cuman bales sih, itu malah lebih aman, nggak gampang ke ban. Kalau yang ke ban itu biasanya dia broadcast gitu. Iya. Berarti kalau Jadi untuk workflow chatbot AI sendiri tuh rekomen pakai itu ya Kang, apa N8N aja daripada pakai OpenClaw ini. Kalau menurut Kang Julardi. eh ya bisa pakai N8N itu. Cuman tadi ya setupnya mungkin lebih susah daripada pakai Open Cloud gitu. Oh iya ya, ya Kang. ya. Singkatnya kalau untuk CS, untuk otomasi CS jangan pakai OpenClaw karena nanti pelanggannya bisa tanya, saya minta data pelanggan semuanya dong dan nomor HP-nya serta alamatnya. Itu bisa nanti OpenClaw-nya bisa ngasih itu. Kalau teman-teman ngasih apa namanya OpenClaw-nya dikasih akses karena misalnya biar bantu ngerekap data pelanggan gitu. Nanti pelanggan yang lain bisa narik datanya. Jadi itulah salah satu security risk-nya yang harus diperhatikan ya. Termasuk tadi eh, dari Mas Jul menyampaikan bahwa sebaiknya jadi dipakai buat eh, buat buat CS gitu, buat melayani pelanggan. Oh mohon maaf Kang Gurfon, kalau misal case-nya seperti itu supaya nggak di lah, gimana kalau misal kita bikin refresh prompt aja. Akhirnya kan customer tidak bisa meminta hal-hal di luar itu. Ya, gini, jadi kalau hanya prompting aja, misalkan kayak membatasi lewat prompt ya. Eh, Misalkan tidak boleh customer tidak boleh mengakses data APC gitu atau file APC. Nah, tapi pasti ada potensi ya. Itu yang bisa mengurangi, cuman masih ada potensi nya itu istilahnya halusinasi gitu. Dan tiba-tiba dia mengasih akses gitu ya. Jadi lebih amannya ini eh, untuk yang CS ini memang perlu khusus ya. Tidak yang kayak OpenClaw yang dia apa membantu ini ya, membantu kita sebenarnya sebagai asisten bukan yang asisten kita, tapi bukan asisten ke orang lain gitu. Jadi gitu. Oke, sip. Lanjut dari Mas Denny tentang masalah keamanan ini sudah dibahas tadi sama besok insya Allah akan dibahas lagi ya tentang keamanan data untuk bisnis kita. Jadi disimpan insya Allah besok akan dibahas lebih banyak. Lalu ada Mas Imam menyampaikan tadi sempat disampaikan kalau interaksi menggunakan tele atau WA. Apakah OpenClaw ini hanya bisa digunakan untuk satu nomor akun atau bisa lebih? Oke. Itu tergantung. Kalau misalkan di satu mesin itu dia bisa ini. Jadi satu channel itu satu nomor. Misalkan WA, Telegram gitu ya. Itu dia bisa satu nomor. Cuman misalkan dia punya mesin lagi gitu, install OpenClaw lagi ya bisa nambah lagi gitu. Tapi kalau misalkan di satu mesin itu ya cuman bisa satu channel satu nomor. Oke, eh, sip. Lanjut Mas Doni. Contoh bisnis apa yang bisa diolah OpenClaw? Jadi mungkin bisa dikasih contoh yang ada solo founder gitu mungkin yang pakai OpenClaw kira-kira di bidang apa itu yang bisa pakai itu yang cocoknya. Oke, yang terkait ini ya. Kalau yang saya pelajari itu terkait digital ya, terkait produk digital. Yang misalkan kalau saya sendiri itu misalkan saya bikin sebuah aplikasi gitu, aplikasi eh, apa namanya eh itu tadi kayak misalkan chatbot gitu, aplikasi chatbot. Nah, di situ saya sebagai founder, saya bisa bikin aplikasinya dari saya sendiri ya dengan cara
menggunakan OpenClaw tadi. Di OpenClaw jadi juga bisa bikin aplikasi gitu. Kita misalkan minta OpenClaw buat bikin aplikasi, sekaligus desain, sekaligus ngetes, sekaligus deploy. Jadi dari semua step itu dilakukan semua OpenClaw, itu bisa semuanya sekaligus. Dan itu bisa dilakukan secara eh, apa namanya apa di background gitu. Jadi misal kita minta tolong apa namanya bikin aplikasi chatbot, terus kita detailkan speknya segala macam, terus nanti testingnya segala macam gitu kan. Nah terus nanti tolong lakukan. Nah si OpenClaw ini bisa kerja, terus kita bisa tinggal gitu, tinggal ngerjakan yang lain. Nanti terus setelah misalkan OpenClaw-nya tadi selesai, dia akan ngasih report ini udah saya bikin ini segala macam, udah selesai. Dan reportnya ini bisa diakses di sini gitu. Jadi ini salah satu contohnya misalkan untuk bikin sebuah aplikasi ya yang chatbot misalnya atau aplikasi yang lain yang intinya dia produk digital. Ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Saya trading saham, trading kripto. Teman-teman apa namanya punya software Ya, house yang apa pengembangannya nggak rumit. Teman-teman perusahaannya di bidang layanan data analytics. Intinya yang pakai inilah, yang pakai mayoritas pakai online platform tuh, itu bisa disupport OpenClaw. Jadi teman-teman bisa punya punya banyak karyawan AI, punya banyak AI agents tuh. Ada yang diplot jadi front end engineer, ada yang diplot jadi back end, ada yang diplot jadi designer, ada yang diplot jadi untuk DevOps gitu, misalnya gitu. Jadi itu bisa punya karyawan atau AI agent yang role-nya dibuat beda-beda gitu. Terus teman-teman sebagai CEO-nya itu ibaratnya ngontrol itu, ngontrol AI yang bagian engineer, bagian designer, mungkin bagian bagian marketing dan sales, ya, AI agent yang beda-beda, teman-teman yang nge-setup itu semua. Dan ini kemungkinan semakin hari akan semakin canggih ya teman-teman ya. Jadi seiring waktu dengan perkembangan AI akan semakin canggih lagi nih apa namanya karyawan-karyawan AI yang bisa kita kita lakukan. Apalagi kalau nanti sudah connect sama IoT gitu, apa namanya sama hardware. Nah itu lebih ngeri dan ngeri mantap ya. itu karena ada di tidak hanya karyawan yang pakai komputer tapi bisa ya robot-robot yang bisa mindahkan barang, bisa bisa ngantar barang kayak gitu-gitu. Itu kalau nanti udah sama terkoneksi sama hardware itu potensinya ngeri sekaligus mantap itu. Tapi Buat itu nanti topik yang lain lah. Tapi yang jelas teman-teman harus mulai ada literasi terkait AI assistant OpenClaw ini dari sekarang. Entah itu mau manfaatkan atau enggak, tapi yang penting paham dulu gitu. Nah, sehingga bisa decide apakah mau memanfaatkan atau tidak. Lanjut dari Mbak Arum. Tadi ada biaya pembuatan konten ya, konten berupa foto atau video sih. Apakah tidak menyebabkan konten kilat yang pakai AI di ban di medsos Kak gitu. Ini mungkin ya paham nggak pertanyaannya Pak Jul? ya, terkait ini ya di band ya. Hmm. Ya, kalau setahu saya sih kalau di band itu bukan karena konten ya, tapi karena melakukan ini ya, mungkin aktivitas yang eh, apa namanya tidak normal gitu. Misalkan konten apa ya terkait pornografi gitu atau konten yang terkait atau mungkin ya misalkan bisnis itu udah biasanya kan kalau pakai ads itu kan awal-awal bikin kan ini ya ke ban gitu ya kan nunggu kayak transaksinya apa namanya biasanya kan kalau ke ban bikin akun lagi nah itu kan akun keduanya yang ke ban gitu. Jadi kalau untuk konten sih kayaknya tergantung kontennya ya bukan mata-mata itu generated dari AI langsung ke ban gitu sepertinya bukan gitu. Ya, oke, sip. Oke, tadi untuk yang dari Mas Fahri, apa yang membedakan tadi udah dibahas ya. OpenCloud tidak tidak seperti LLM, tapi ini AI agent, AI assistant yang bisa menghubungkan berbagai macam LLM itu. Kalau ada pertanyaan dari Mas Herzul tentang OpenClaw ini bisa dipakai untuk Excel, Google Sheet, bisa nggak? Ya, sangat bisa ya. Bisa bisa. Eh,
sangat bisa sekali dan ya malah banyak kan emang dipakai untuk itu gitu, Mas Herzul. Terus dari Mbak Kalis atau Mbak Kalis bisa buat scraping Gmaps nggak? Kalau ada API-nya bisa. Intinya kalau kita kasih akses ke Gmaps-nya bisa. Oke, jadi misalnya teman-teman mau jadi canvasser gitu kan, Ya, eh, sales canvassing gitu, terus mau scrap data-data di Gmaps, asalkan API-nya ada, bisa. Oke, lanjut. Oke, grup khusus tentang Open Cloud itu sudah ada ya grup khususnya, tapi masih satu arah. Nggak tahu nanti sama Mas Jul akan dibuka nggak dua arah, karena dia sibuk kerja. Jadi nggak mungkin nggak membalas sih. Kecuali nanti Mas Jul nge-setup Open Cloud dulu untuk jawab teman-teman. Oke, tapi itu sudah ada nanti untuk kaitan Open Cloud bisa dipantau di situ. Terus ada dari Mas Mas Apri. Mas atau Mbak ya. Ada risiko jika AI ini gangguan atau disalahgunakan seperti menghapus file penting secara tidak sengaja. Untuk mengatasi ini, NVIDIA telah merilis NemoClaw versi Enterprise yang dilengkapi pagar pengaman agar lebih aman digunakan oleh perusahaan. oke. Nah, itu sebenarnya kita bisa, tadi kan dari OpenClaw itu terkoneksi dengan tools ya. Nah, yang dilakukan NemoClaw itu sebenarnya dia memberikan guardrails di toolsnya tadi. Nah, ini tergantung OpenClaw-nya ini pakai tools yang seperti apa gitu. Dia membatasinya. Tapi sebenarnya kalau kita mau bikin secure sendiri toolsnya sebenarnya juga bisa sekali. Tergantung kita nanti improvement di OpenClaw-nya ya gitu. Oke, mantap. Ini pertanyaan banyak banget nih. Padahal si Bang Jul masih mau demo ini. Bentar, kita ambil dua pertanyaan lagi ya, terus demo. Terus kalau ada yang belum dijawab, bisa ditampung buat besok ya teman-teman. Eh, dari Mas Gunawan, untuk menjadikan OpenClaw ini menjadi personal assistant kita, apakah kita harus membuat prompt-prompt spesifik untuk mengenerate hasil pertanyaan kita? Oke, ya bisa. Jadi memang prompt yang lebih detail, lebih apa deskriptif ya, lebih jelas itu lebih bagus hasilnya. Itu bisa membantu ya memberikan instruksi ke Open Cloud dengan prompt-prompt yang udah kita buat dengan ini ya instruksi-instruksi yang lebih detail gitu. Oke, sip. Dari Mas Ferdi, apakah OpenClaw memiliki kemampuan untuk menganalisis ratusan ribu data atau ada batasan tertentu? Itu sebenarnya bisa aja tergantung ini kan tadi OpenClaw LLM ya tergantung kita pakai LLM yang support berapa banyak data gitu. Kalau biasa di LLM itu disebutnya konteks window. Nah, contohnya misalkan di Cloud itu dia bisa bisa ratusan ribu atau jutaan konteks window, itu tergantung LLM-nya. Tapi semakin besar konteks window, jangan lupa tadi ada cost-nya ya. Nah, itu ada nanti bakal impact ke cost kita, konsumsi cost kita yang akan dipakai gitu. Jadi bisa sebanyak apapun tergantung limit tadi konteks videonya dan cost kita gitu. Oh, ya, ya, ya. Oke, sip. Sekarang Mas Jul silakan demo langsung, biar teman-teman ada Ya, bayangan ya. Kalau belum terjawab, silakan hadir besok terus ditanyakan lagi ya teman-teman ya, karena banyak sekali nih pertanyaan dan ada yang masih perlu disampaikan. oke, saya demokan dulu ya. Kali ini saya mau geser ya. Hmm, Bentar ini. Nah, ini. Oke, saya coba demokan. Ini saya menggunakan Telegram ya. Dari eh, serta pebisnis semua kelihatan ya. Ini saya buka Telegram. Kelihatan? Ini Oke, ya, ini bisa pakai Telegram, WhatsApp, Slack, macam-macam ya teman-teman. Tapi ini kita demonya pakai Telegram.
Betul. Nah, ini contohnya dia udah aktif ya, udah menyapa kita dulu ya. Ini saya di sini jadi Pak Budi yang jualan telur gitu misalkan. Nah, ini saya langsung chat lewat Telegram saya ini di HP. Kemudian saya bilang ini ya, Assalamualaikum gitu. Nah, ini lagi bales. Nah, ini karena saya udah interaksi ngobrol lama sama dia, jadi dia bisa tahu kalau saya ternyata itu ya penjual telur gitu misalkan. Wah, ini udah, bentar, Bentar ini. ya, ini live demo ada kendala ya. Terus saya cek dulu di belakang nih. Oh, iya, ini mau udah ingetin apa? Iya, Kesalahan sebentar. teknis. Bentar teman-teman. Nah, teknis. Open Cloud-nya nervous di live demo kan di hadapan ratusan orang. Ini padahal lancar tadi sebelum demo. Bentar, ini kayaknya saya cek dulu. Ada masalah dengan Iya, iya. Atau ada asisten yang lainnya, Pak Jul? Bentar, saya coba riset dulu. Hmm. Nah, ini bisa kita lakukan riset ya, misalkan percakapan kita terlalu panjang. Ini saya pakai yang model Sonnet. Masih belum berubah di layar, Pak. Oh ya, masih ya, Ben, Mas. Oke, Bentar ini oke udah refresh. riset. Bentar ya, ini saya pakai VM ya. Saya riset dulu VM-nya. Saya start lagi. AI service masih offload. Ya, ini masih saya betulkan dulu. Iya. Nah, saya set lagi.
Ya, ya seperti penggunaan apa mesin pada umum memang eh, perlu kita stress test terus ya teman-teman biar kejadian-kejadian nggak reliable bisa teratasi. Pak Zul aman? Ya, sebentar Mas. Oh, Oke, saya cek dulu. kan kontak. Ya betul. Yang Mac Mini sekarang getting popular ya. Tapi sebenarnya nggak pakai Mac Mini bisa pakai mini PC itu juga bisa juga itu. Nggak harus pakai Mac Mini yang mahal. Kalau mau di beda device. Oke. Nah, sambil nunggu Bang Jul, coba tak nyapu kalau ada pertanyaan. Apakah IT ke depan masih sangat dibutuhkan untuk AI dan jurusan IT apa yang laku di dunia kerja kayak di Dubai? Hmm. Uh, Kalau untuk apa namanya uh, orang yang bisa programming aja itu akan sekarang sudah bisa dikomoditize itu pakai pakai AI sehingga dia harus pinter ini ya problem solving dan pinter terkait teknis atau punya domain expertise gitu. Jadi dia penguasaan di satu bidang tertentu di bisnis atau industri gitu. Jadi biar dia bisa problem solving. Karena kalau untuk nulis code ya sendiri udah sekarang AI sudah sangat canggih dan bisa pakai. Pak Jul udah bisa? Bentar, Pak. Sebentar, Mas. Ini Oke, kamu nge-share screen open cloud controlmu ya? ya ini udah Oke, kelihatan ya. kelihatan. Oke. Bentar, ini Ini ya ini biar teman-teman juga tahu muncul dashboardnya Open Cloud, control panelnya kayak kayak gini ya. ini untuk update Mm, si open cloud-nya. Coba kita pakai yang GPT ya. Ya, jadi mungkin bisa jadi ada kendalanya di LLM-nya, jadi mungkin perlu di setup fallback mechanism. Nah, ini ya udah mulai nih. Coba saya chat lagi di Telegram ya. Nah, ini dia udah mulai jawab ya. Tahap lanjut, Mbak. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini contohnya misalkan saya jadi penjual telur ya. Kita mau coba cek stoknya. Tolong cek. Misalkan kita, nah dia di belakang akan mengakses. Nah, dia bisa tahu nih stoknya berapa gitu ya. Karena dia mengakses data kita gitu. Misalkan kita minta eh, tak minta kayak minta dia kasih data mana yang diakses gitu. Supaya kita tahu ya. Misalnya ini terhubung sama sistem inventory atau POS kita gitu ya, Pak ya. Ya, ini case-nya di sistem kita pakai Google Sheet misalkan inventory-nya. Nah, ini contohnya misalkan kita pakai file ya. Nah, tapi di sini di Google Sheet ada. Nah, misalkan kayak minta yang Google Sheet-nya gitu. Saya minta versi yang Google Sheet.
Nah, dia langsung kasih versi yang Google Sheet-nya di sini. Nah, kita tinggal bisa langsung buka nih. Nah, di sini kan sesuai tadi ya. Ini ada 187 butir, 130 eh, apa namanya telur kampung, telur negeri sama telur bebek. Nah, terus misalkan contohnya setelah saya tahu stoknya, saya minta tolong bikinkan strategi restock gitu untuk misalkan 1 bulan ke depan gitu. Stok Belum minggu ketulis. depan. Oh ya, inilah saya ngetik soalnya. Oke. Dan simpan di Google Sheet. Simpan di Google Docs. Nanti langsung bikin ya. Nah, ini bisa sambil bikin kita bisa tinggal ngapain, ngerjain sesuatu yang lain gitu. Dia akan ngasih tahu ketika udah selesai. Nah, ini dia langsung udah selesai. Dan jadi ya kita bisa langsung buka di sini. Nah, ini contohnya ya. Terus 1 April sampai 10 Mei. Ini dia berdasarkan data yang dia akan berdasarkan apa namanya biasanya kan feeling ya. Ini jadi based on data. Ini udah dijabarkan semuanya itu untuk minggu 1, minggu 2, sampai minggu 4. Udah ada strategi supplier juga. Nah, itu untuk yang restock. Nah, misalkan eh, untuk sosial media gitu ya. Misalkan saya pengen tolong strategi posting sosial media. Nah, misalkan saya mau bikin sosial media posting siap hari Jumat. Nah, dia akan bikin. Nah, ini contohnya. Dia bikin siap hari Jumat. Itu udah jam postingnya. Nah, ini juga dia nawarkan nih mau dibikin kalendernya juga gitu. Atau captionnya gitu. Misalkan, oke, tolong bikinkan gitu ya. Nah, ini sekaligus bikin schedule-nya di Google Calendar ya. Jadi langsung terintegrasi dengan kalender kita. Ini tadi mungkin kurang detail, jadi dia kan di Google Docs, tapi kita bisa minta di Google Calendar. Silakan oke cocok. Nah, dia langsung bikinkan Google Calendarnya juga. Nah, ini kita bisa cek langsung di kalendernya.
Untuk cek ya, ini udah dibuatkan belum ya. Nah, ini dia udah bikin di sini ya, kalendernya, sesuai kalender tadi. Nah, Nah, itu yang buatin OpenClaw ya ini ya. Nah, yang ya, buat invite-invite di kalender ini, Pak. betul, betul. Nah, untuk yang terakhir, misalkan saya mau, tolong ingatkan saya, tolong cek ya telur ya, saya tidak. Oke. Nah, ini nanti dia akan bikin jadwal juga nih. Tiap pagi akan otomatis. Otomatis nanti jam 7 akan ngirimkan ya, atau ngecek stok telur kita gitu. Ya, jadi OpenClaw-nya yang akan otomatis ngechat kita duluan ya tanpa harus kita chat ya di jam tersebut. Betul, betul. Oke, misalkan. Oke, jadi seperti itu mungkin Mas untuk live demonya. Oke, sip. Terima kasih Pak Jul. Nah, ini contoh sederhana ya teman-teman ya. Tentu bisa jauh lebih canggih dari ini dengan berbagai macam SOP yang mereka kerjakan atau workflow yang mereka kerjakan tergantung kita setupnya gimana. Ini contoh yang simplistik biar teman-teman ada gambaran lah. Tapi intinya eh, lebih canggih dari AI, dari LLM karena dia sifatnya kayak agent gitu, AI assistant. Oke, sip. Eh, Oke, ini mungkin untuk malam hari ini kita cukup ini dulu, teman-teman. Kita yang belum terjawab bisa ditayangkan lagi besok, insya Allah di jam yang sama di Zoom, insya Allah di share di grup nanti. Eh, Topiknya adalah untuk instalasi OpenClaw. Jadi teman nanti akan dibimbing step by step untuk bisa install OpenClaw di device masing-masing secara aman kayak gimana. Jadi silakan bisa diikuti besok. Termasuk nanti akan disampaikan juga terkait concern-concern terkait keamanan yang harus diwaspadai agar agar aman. Gitu, jadi mohon untuk bisa hadir besok karena biar teman-teman bisa punya oleh-oleh langsung gitu. Jadi punya open claw yang bisa diulik di tempat di tempat masing-masing sehingga teman-teman bisa lebih ini bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung kelincahan dan kegiatan bisnisnya. Oke, dari Bang Zul ada mau penutup dulu sebelum eh, kita akhiri? ya mungkin penutup dari quotes-nya ini ya, Pak Jensen Huang ya. Jadi kan eh, ada banyak apa berita di luar sana kan karena AI itu banyak job yang digantikan ya gitu. Tapi sebenarnya yang menggantikan yang mengambil pekerjaan itu bukan AI itu sendiri, tapi orang yang menggunakan AI itu gitu. Jadi kita harus ya ini sebuah teknologi, sebuah tren ya, dan kayaknya kayaknya ombak. Jadi kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa berselancar bersama ombak tersebut gitu. Mungkin itu dari saya, Mas. Ya, betul. Ya, kita sebagai pengusaha Muhammadiyah, pengusaha berkemajuan, harus melihat
eh, alat-alat atau teknologi-teknologi yang ada di depan kita untuk bisa dimanfaatkan seperti apa. Tentu kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana dan dengan penuh kehati-hatian. Tapi jangan sampai kita nggak tahu bahwa ternyata ada tool-tool tertentu atau perkembangan teknologi tertentu yang sebenarnya sangat bakal sangat membantu untuk kita. Seperti dulu ada teknologi sosial media muncul, nah, itu kan kita bisa manfaatkan untuk marketing dan lain sebagainya. Nah, ini ada teknologi baru nih, tidak hanya AI tapi AI agent yang bisa memberikan berbagai macam manfaat untuk kita, yakni kita uh, ya kita punya karyawan AI yang bisa kita setting macam-macam untuk menjalankan workflow macam-macam. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan besok dengan agenda untuk instalasi OpenClaw-nya. Uh, Kalau bisa besok pakai laptop lebih bagus ya, Bang Juli ya. Ya, tapi Ya kalau bisa. harus Hmm. laptop yang khusus ya, bukan laptop yang biasa dipakai sehari-hari. Atau harus pakai device yang berbeda atau pakai device yang sama, cuma nanti akan diajari terkait setup ininya, VPS-nya besok. Eh, Setup mungkin setup VM ya, mungkin kalau memang mungkin Yang nanti gimana? oke, jadi mungkin gini ya, kalau teman-teman ada device yang lain, nah besok exercise-nya pakai device yang lain. Cuma Ya, kalau misalnya nggak ada device yang lain, teman-teman apa namanya menyimak dulu aja gitu. ya, Itu kan ya. betul, Eh, betul, jangan pakai untuk diinstal di device yang utama. Nah, karena tadi ada security risk. Karena untuk install di device yang sama ada berbagai macam layer of security yang harus di, apa dilakukan gitu kan ya. betul, Itu nggak Ju? betul. Ya, Jadi jadi ya, mm, besok teman-teman kalau ada device yang lain, misalnya laptop yang lama atau apalah yang intinya nggak usah nggak udah bukan yang utama gitu bisa bisa pakai itu. Kalau nggak ada device yang lain, nah besok silakan simak dulu aja. Mm. ya, simak dulu Spek mungkin nanti. device-nya, Ya, mm, mm. Untuk spek device-nya apa yang walaupun lama, tak yang penting apa spek device-nya Pak Jul? standar aja bisa, nggak harus yang Hmm. komputer yang spek tinggi, yang standar yang biasa Iya, dipakai. oke. Sip, nggak ada spek khusus lah. Intinya Ya, kalau bisa untuk ngetik Microsoft Word berarti udah bisa dipakai untuk install OpenClaw gitu kan ya? ya, cuman besok mungkin demonya saya pakai ini ya, yang khusus buat OS-nya bukan selain Windows, yang OS-nya mungkin Oh, Linux atau Mac gitu. oke, yang bukan Windows ya? Oke. Ya, karena kalau Windows setupnya lebih panjang, perlu install ini ya, text time lah gitu, perlu install virtual machine apa di Windows-nya. Oke, oke, sip. Ya, teman-teman nanti besok disimak aja. Kalau misalnya nanti agak terlalu rumit atau kayak gimana, bisa ditanyakan besok atau bisa ditanyakan juga ke CS dari Sumo untuk asistensi terkait instalasi OpenClaw. Tapi yang penting besok hadir dulu aja teman-teman semua. Oke, sip. Chromebook bisa, Mas? Ini tadi tanya. Chromebook bisa kayaknya bisa bisa. Bisa ya. Terus eh, Linux, berbagai macam Linux bisa ya. Ya, rekomendasi Linux paling paling mudah di Linux sama di Mac ya. Oke, sip. Sip, oke. Eh, Terima kasih. Sampai jumpa besok, teman-teman. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih lagi kepada Mas Jul Ya, yang makasih Mas. dengan kedermawanannya berbagi pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita kasih Ya, aplaus dulu buat Bang Jul nih dan kasih jempol di chat atau di screen. Alhamdulillah eh, sampai akhir lebih dari 100 yang mengikuti sesi malam hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Gufron, Kak Jo.